Tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, ya, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kemudian doa masuk tahun baru atau merayakan tahun baru khusus, pawai turun di jalan-jalan pakai obor dan selainnya, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau itu merupakan kebaikan, tentu mereka akan mencontohkan. Hai guys, kembali lagi di channel Ngelantur Aja. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa merayakan tahun baru hijrah dan berdoa pada awal tahun tidak ada dalilnya, tidak ada sandarannya dari syariat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menanggapi pernyataan-pernyataan mereka. Apakah benar klaim mereka bahwa merayakan tahun baru hijrah dan doa pada awal tahun tidak ada dasarnya? Sebelumnya silahkan teman-teman subscribe channel ini sehingga saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya terkait amalia-amalia aswaja dan mengcounter akidah-akidah yang di luar aswaja. Jika dikatakan bahwa merayakan tahun baru hijriah itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka itu kurang luas bacaannya ya. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam Abdurrahman As-Suyuti dalam bab usul amani bi usulit tahani dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Faqad tala su'alu amma a'tadahu an-nasu min at-tahniyati bil 'aidi wal 'ami wasyahri wal wilayati wa nahwi dhalik hal lahu aslun fi sunnah. Fajama'tu hadzal juz'a fi dhalik wa sammaituhu usulal amani bi usulit tahani. Artinya, segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang dipilih. Dan selanjutnya, telah lama pertanyaan yang muncul tentang tradisi yang berjalan di masyarakat dalam merayakan atau mengucapkan selamat di hari raya dan di tahun-tahun dan di bulan-bulan dan di momen-momen lainnya. Apakah ada sandarannya dalam hadis? Maka saya kumpulkan ini tentang hal itu dan saya menamakan usulal amani bi usulit tahani. Jadi Imam Suyuti ini ditanya tentang merayakan hari raya dan tahun-tahun baru, maka Imam As-Suyuti meletakkan pembahasan ini dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Dan di bawah Imam As-Suyuti menulis, Faidatun qala al-Qamuli fil Jawahir, lam ara li ashabina kalaman fit tahniyati bil 'idaini wal a'wami wal ashhuri kama yaf'aluhun nas. ورأيت فيما نقل من فوائد الشيخ زكي الدين ابن عبد العظيم المنذري أن الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة في أوائل الشهور والسنين أهو بدعة أم لا؟ فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك. قال والذي أراه أنه مباح ليس بسنة ولا بدعة انتهى. ونقله الشيخ الشرف al-Ghazi fi syarhil minhaj walam yazid alaih. Artinya, Faidatun al-Qamuli berkata dalam Al-Jawahir, saya tidak melihat sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama-ulama yang lain, berkomentar tentang hukum merayakan dua hari raya dan tahun-tahun dan bulan-bulan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Dan saya melihat di dalam apa yang dinukil dari faidah-faidah Syekh Zakiyuddin bin Abdul Azim Al-Mundiri bahwa Al-Hafidh Abul Hasan Al-Maqdisi ditanya tentang hukum merayakan awal-awal bulan dan awal-awal tahun, apakah itu bid'ah atau tidak. Maka beliau menjawab bahwa ulama dalam masalah hal ini berbeda pendapat. Dan ia berkata, dan saya berpendapat bahwa hal itu boleh-boleh saja, bukan kesunahan dan bukan juga bid'ah. Intaha. Dan Syekh Syaraf Al-Ghazi menukil pendapat ini dalam syarah minhajnya dan beliau tidak menambah. Dalam kitab Al-Jawharul Munazzam fi Fadaili Syahrillahil Muharram
karya Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin Al-Ahsani Al-Hindi, beliau dari India ya. Dalam bab At-Tahniyah bil A'wam, qala al-Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani fi Hasyiatit Tuhfah. Al-Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani berkata dalam Hasyiatit Tuhfah, wa tusannu tahniyatu, dan disunnahkan mengucapkan selamat atau merayakan bil Idi, dengan hari raya, wa nahwihi, dan semacamnya, minal ami, dari tahun, wasyahri, dan bulan, alal mu'tamadi, menurut pendapat yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Ma'al musafahati, bersama bersalam-salaman, ini tahadal jinsu, apabila satu jenis, fala yusafihur rajulul mar'ata, maka tidak boleh bersalaman orang laki-laki al mar'ata kepada orang perempuan. Wala aksuhu, atau kebalikannya. Wala wa mithluha al amradul jamil, dan seperti perempuan al amradul jamil, laki-laki yang sangat tampan. Bahkan dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah nomor 5356 dikatakan, at-tahniyatu biqudumil amil hijri mustahabbatun syar'an lima fiha min ihya'i dzikra hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi radhiyallahu anhum wa ma fiha min ma'anin samiyatin wa ibarin nafi'ah. Waqad hatha asy-syar'u ala tadhakkuri ayyamillahi wa ma fiha min ibarin wa ni'am, kama annahu bidayatu amin jadid wa tajaddudul a'wam 'ala an-nasi min ni'amillahi 'alaihim allati tustahabbut tahniyatu 'alaiha. Artinya, mengucapkan perayaan dengan datangnya tahun baru Hijriyah merupakan kesunahan menurut syarak, karena apa yang di dalamnya menghidupkan peringatan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan di dalam apa yang di dalamnya dari makna-makna yang luhur dan ibrah-ibrah yang bermanfaat. Dan syariat mendorong untuk mengingat-ingat hari-harinya Allah, dan di dalam apa yang di dalamnya dari ibrah-ibrah dan kenikmatan-kenikmatan. Sebagaimana tahun Hijriyah merupakan awal tahun baru, dan perubahan-perubahan tahun atas orang-orang merupakan kenikmatan yang dianjurkan untuk disyukuri. Kesimpulannya, bahwa perayaan tahun baru Hijriyah memang sudah tradisi ulama-ulama terdahulu sebelum Imam As-Suyuti. Hanya saja mungkin cara perayaannya yang berbeda-beda. Intinya, selama tidak menyalahi syariat, maka boleh-boleh saja untuk dilakukan. Bahkan Syekh Asy-Syarwani menganjurkan hal itu. Jika pertanyaan mereka apakah pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak, jawabannya memang tidak. Namun tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan, at-tarku la yadullu 'ala tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi tidak menunjukkan atas keharaman selama tidak ada nas yang melarangnya. Jikalau perkara itu justru sesuai dengan syariat dan ada dorongan untuk menegakkan syariat-syariat Islam, seperti mengajak orang-orang berzikir, berkumpul-kumpul, berdoa, dan lain-lain, maka itu dianjurkan untuk dilakukan. Kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, kullu ma syahidat lahu syari'atu bis-sihhah wa muwafaqatil qawaid fa huwa ma'dudun minas syari'ah wa illam yusarrih bihi syari'. Artinya, setiap sesuatu yang disaksikan oleh syariat dengan keabsahannya dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, maka dia dianggap termasuk dari syariat walaupun tidak diperjelas langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oke teman-teman, itu tadi dalil-dalil dianjurkannya kita merayakan tahun baru Hijriyah sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu. Tidak seperti kata Ustadz-Ustadz Wahabi yang mengatakan seperti ini, tidak ada dalilnya. Semoga video ini direspon oleh channel Cahaya Hidayah, karena Cahaya Hidayah ini channel yang berfaham salafi teman-teman. Oke, jika teman-teman ada yang tidak sepakat dengan video ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Saya tunggu, terutama yang berfaham salafi wahabi. Oke, itu aja teman-teman ngelantur kali ini, dan see you.